Hai, para istri masih semangat hari ini? Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sering kali menjadi dilema berat dalam rumah tangga. Pernahkah kalian berada di posisi ketika suami tiba-tiba meminta kita tinggal bersama ipar? Mungkin ada yang sudah mengalaminya, atau mungkin sedang menghadapinya sekarang. Sekilas terdengar sederhana, tapi bagi seorang istri, ini bisa menjadi ujian besar yang penuh pertentangan batin. Kenapa? Karena rumah adalah tempat ternyaman bagi pasangan. Tempat kita bisa beristirahat, bercerita, mengekspresikan diri tanpa rasa sungkan. Tapi bayangkan, ketika ada orang lain, bahkan keluarga suami sekalipun, tinggal bersama kita. Batasan privasi berubah, kebiasaan sehari-hari terganggu, bahkan hubungan dengan suami bisa ikut terpengaruh. Mari kita masuk ke dalam sebuah kisah nyata. Seorang istri bernama Rani, sudah menikah selama 5 tahun. Rani hidup bersama suaminya, Ardi, dalam rumah kontrakan sederhana. Walau kecil, rumah itu penuh kehangatan karena mereka hanya tinggal berdua. Rani bebas menata rumah, bebas mengekspresikan diri, bahkan hal-hal kecil seperti cara memasak atau menata pakaian dilakukan sesuai dengan caranya sendiri. Namun suatu hari Ardi pulang membawa kabar. Adiknya yang baru saja menikah belum punya tempat tinggal tetap. Dengan wajah penuh harap, Ardi meminta Rani agar mengizinkan adik dan istrinya tinggal bersama untuk sementara waktu. Rani terdiam. Dalam hati ada rasa ragu, tapi demi menjaga perasaan suaminya, ia mengangguk setuju. Hari-hari pertama berjalan baik. Rani berusaha ramah, menyambut iparnya dengan senyum, meski hatinya masih menyesuaikan diri. Tapi perlahan, masalah-masalah kecil mulai muncul. Iparnya punya kebiasaan menaruh barang sembarangan, ikut campur dalam urusan rumah tangga, bahkan sesekali mengomentari cara Rani mengurus rumah. Bagi iparnya mungkin hal itu sepele, tapi bagi Rani, komentar-komentar kecil itu menyinggung perasaannya. Rani mencoba menahan diri. Ia tidak ingin dianggap menolak keluarga suami. Namun di dalam hati, ia merasa rumah yang dulu nyaman kini seperti bukan miliknya lagi. Suaminya, Ardi, justru menganggap Rani berlebihan. Baginya, tinggal bersama keluarga sendiri adalah hal wajar, dan Rani harus bisa berlapang dada. Inilah titik di mana dilema itu semakin terasa. Para istri, mungkin banyak di antara kita yang pernah berada di posisi seperti Rani. Dilema terbesar seorang istri ketika tinggal bersama ipar biasanya muncul dari 3 hal. Pertama, privasi yang hilang. Rumah yang tadinya menjadi tempat aman, kini terasa sempit. Kita tidak lagi bebas mengekspresikan diri, bahkan untuk hal sederhana seperti berbicara dengan suami, berpakaian santai di rumah, atau sekadar ingin menikmati waktu sendiri. Kedua, perbedaan karakter. Ipar bukanlah pasangan yang kita pilih. Mereka lahir dan dibesarkan dengan cara yang berbeda, punya kebiasaan sendiri, dan tidak selalu sejalan dengan cara kita. Inilah yang sering memicu gesekan. Hal kecil bisa jadi besar ketika tidak ada pemahaman yang baik. Ketiga, potensi konflik dengan suami. Ketika istri merasa tidak nyaman, tapi suami lebih membela keluarganya, rasa terluka semakin dalam. Seolah-olah suara istri tidak penting, dan ini bisa membuat hubungan rumah tangga retak perlahan. Lalu, apa yang harus dilakukan seorang istri? Apakah harus diam dan terus menahan diri? Ataukah harus menolak meski berisiko dianggap tidak sayang keluarga suami? Inilah bagian tersulit, karena setiap istri tentu ingin menjaga keharmonisan rumah tangga, tapi juga ingin menjaga kesehatan hati dan pikirannya sendiri. Ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Pertama, komunikasi dengan suami. Jangan simpan semua di dalam hati. Katakan dengan jujur apa yang dirasakan, tanpa marah, tanpa menyalahkan. Gunakan kata-kata lembut agar suami bisa memahami bahwa ini bukan sekadar masalah sepele, tapi menyangkut kenyamanan batin seorang istri. Kedua, buat batasan yang jelas. Tinggal serumah dengan ipar bukan berarti segalanya harus dicampur aduk. Ada hal-hal yang bisa diatur, misalnya ruang pribadi, jadwal pekerjaan rumah,
bahkan aturan sederhana tentang bagaimana menjaga kebersihan atau menghargai privasi masing-masing. Ketiga, jaga hati dan niat. Sebagai istri, kita juga perlu berlapang dada. Tinggal bersama ipar mungkin bukan pilihan kita, tapi bisa menjadi kesempatan untuk melatih kesabaran, bahkan menunjukkan bahwa kita mampu menjaga keharmonisan dalam kondisi sulit. Namun, jangan sampai kesabaran itu mengorbankan diri sendiri hingga jatuh sakit, baik secara fisik maupun batin. Pada akhirnya, tidak ada jawaban tunggal yang berlaku untuk semua rumah tangga. Ada yang bisa bertahan dan menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga. Tapi ada juga yang merasa lebih baik menjaga jarak dengan tetap menghormati keluarga suami. Yang paling penting adalah bagaimana pasangan bisa saling mendukung, saling melindungi, dan saling memahami. Jadi, para istri, jika suatu saat kalian berada dalam posisi dilema ini, tanyakan pada diri sendiri, apakah keputusan yang diambil akan membuat rumah tangga semakin kuat atau justru semakin rapuh? Ingat, rumah tangga bukan hanya tentang suami dan keluarganya, tapi juga tentang kenyamanan istri yang menjadi bagian dari keluarga itu. Tetaplah bijak, tetaplah kuat, dan jangan pernah lupa bahwa suara seorang istri itu penting. Karena rumah tangga hanya bisa berdiri kokoh jika ada rasa saling menghargai di dalamnya.